Haleluya, puji Dia, Maha mulia. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Siapkan hati kita untuk datang Tuhan, serahkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh banyak Pak Pendeta sampai semua orang. Silakan Pak. Amin. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Baik, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami selalu bersyukur ya Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya kami rindu terus meninggikan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hati yang terus digerakkan untuk datang senantiasa kepada pengetahuan akan kebenaran. Menyambut rasa syukur kami di pagi hari ini Tuhan kepadamu ya Bapa. Kami menaikkan puji-pujian kami, meninggikan Engkau Bapa. Dan juga terima kasih untuk doa-doa yang sudah disampaikan. Dan kami percaya Engkaulah Tuhan yang senantiasa mendengarkan doa-doa yang kami panjatkan. Kami percaya Tuhan telah mengabulkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami menyambut segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman kebenaran-Mu. Dan kami berterima kasih segala hikmat yang Kau bukakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi, shalom, salam kudus buat kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita kembali lanjutkan lagi apa yang sudah kita mulai kemarin pagi untuk melihat bagaimana berkat Tuhan melalui kebenaran Injil kasih karunia-Nya. Bahkan kita lihat kemarin bahwa Rasul Paulus, Rasul kita, Rasul bangsa lain, terus memberikan koreksi, ya, memberikan bahkan teguran ketika Rasul Paulus melihat bahwa jemaat Tuhan, jemaat kudusnya Tuhan menyimpang dari kebenaran Injil kasih karunia Allah. Dia tidak segan-segan untuk mengoreksi, ya Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu bahwa di dalam kebenaran Injil Kristuslah kita menemukan kekudusan kita di dalam Kristus, ya, sehingga kita harus lebih banyak mendengar dan lebih banyak memahami seperti apa kehendak Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita secara lengkap. Firman kebenaran akan menyatakannya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita kembali ke kitab Galatia pasal 1, dan kemarin saya sudah membacakan ayat 6 dan ayat 7, ya, Galatia pasal 1. Saya masih akan kembali membacakan lagi dari ayat 6 dan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain,
yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya sudah sampaikan bahwa Rasul Paulus tahu bagaimana caranya melindungi jemaat Tuhan dari orang-orang yang bermaksud untuk membuat kekacauan, dikatakan Paulus di sini, dan yang menghilangkan damai sejahtera di dalam jemaat itu. Sehingga dengan demikian Paulus, Bapak Ibu Saudara, menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk jemaat. Dan kita lihat di Galatia pasal 5. Kita lihat dulu di Galatia pasal 5. Kita lihat lagi Galatia pasalnya yang ke-5. Saya mengajak kita untuk melihat di ayatnya yang ke-7. Ya, mulai dari ayatnya yang ke-7. Galatia pasal 5. Ya. Saya membacakan. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia, dari Yesus yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini Rasul Paulus berkali-kali dia menyampaikan bahwa dia mengetahui orang-orang, ya, siapa mereka yang melakukan hal-hal yang mengacaukan iman jemaat Tuhan di Galatia ini. Sehingga dengan demikian Paulus juga tahu persis bagaimana cara menanganinya. Ya, jadi Paulus tahu cara menangani orang-orang ini, orang-orang yang menyebabkan hilangnya damai sejahtera Tuhan di dalam jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan tadi bahwa orang-orang jemaat di Galatia ini seharusnya mereka mempunyai pendirian. Pendirian sebagaimana mereka sudah ada pada posisi, ya, di dalam kebenaran Injil Kristus. Tidak seharusnya mereka dengan mudah saja dikacaukan oleh orang-orang yang berniat jahat di dalam pelayanan mereka, ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan bahwa siapapun mereka yang melakukan hal seperti itu yang mengakibatkan terganggunya pelayanan di dalam jemaat kudusnya Tuhan, Paulus katakan dia harus menanggung akibatnya. Dia akan berhadapan dengan Tuhan sebagai hakim yang adil. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kita lihat di sini adalah bahwa Paulus itu menyatakan berdasarkan kebenaran Injil kasih karunia Allah, dia mengoreksi, ya, dan tidak membiarkan demikian begitu saja jemaat Tuhan
di Galatia ini, tapi dia menegurnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang ini di mana orang-orang serba membolehkan, ya, serba membolehkan dan ya tidak mau menegur kesalahan orang lain karena orang-orang mengatakan itu bukan urusan saya, itu urusan dia. Begitu ya. Jadi tidak ada kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya dan membiarkan saja kesalahan itu dari satu kesalahan berkembang ke kesalahan yang berikutnya, dan itu sangat merugikan banyak orang. Tetapi di dalam jemaat Tuhan, kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap mempunyai pendirian ya yang sesuai dengan kebenaran Injil kasih karunia Allah, bahwa hidup kita dipimpin oleh Tuhan di dalam kekudusannya. Amin. Di dalam kekudusan Kristus kita tidak boleh ya kompromi, atau kita tidak boleh membiarkan kesalahan demi kesalahan terjadi, dan tidak boleh membiarkan kekeliruan itu terjadi, dan kita harus mempunyai kepedulian. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus mempunyai kepedulian. Karena itulah Paulus, Bapak Ibu Saudara, menyampaikan teguran-teguran bahkan kepada jemaat Tuhan, ya. Dia menyampaikan, mengoreksi mereka bahwa sikap mereka sudah sedemikian merugikan di dalam jemaat Tuhan itu. Tidak seharusnya, Bapak Ibu Saudara, tidak seharusnya jemaat Galatia ini ya mendengarkan atau tergoda oleh pengajar-pengajar palsu atau guru-guru palsu itu, karena itu akan membuat mereka menjadi lain nantinya, ya, menjadi akan lain dalam sikap mereka kalau mereka mengubah pengajaran dasar mereka. Kalau mereka berpaling dari kebenaran Injil Kristus, maka perilaku hidup mereka pun akan menjadi rusak. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat bahwa kebenaran Injil kasih karunia Allah itu adalah merupakan fondasi dasar bagi kita untuk bisa tetap di dalam penerapan kehidupan kita pun, ya, di dalam praktek kehidupan kita pun akan dituntun oleh Tuhan sesuai dengan dasar di mana kita berdiri, yaitu di dalam kekudusan Kristus. Amin. Dalam kekudusan kasih karunia-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya mengajak kita untuk melihat lagi di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua. Saya mengajak kita melihat dalam 2 Timotius pasal 2, di mana Rasul Paulus mengingatkan kepada ya seorang hamba Tuhan yang masih muda yang bernama Timotius dalam 2 Timotius 2, supaya ya Timotius selalu bersikap konsisten, bersikap tegas sesuai dengan kebenaran Injil kasih karunia Allah. Di dalam tugasnya dia harus fokus kepada apa yang telah dia pelajari, yang telah dia pahami dan telah dia hidupi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepadanya. 2 Timotius pasal 2, kita lihat di ayatnya, ya, ayatnya mulai dari ayatnya yang ke-14. Ya, kita lihat dari ayat 14, 2 Timotius 2. Dikatakan, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, luar biasa Paulus mengatakan bahwa kepada seorang hamba Tuhan sebagai pelayan harus terus
mengingatkan kepada jemaat Tuhan, mengingatkan terus kepada orang-orang kudusnya Tuhan, supaya mereka dengan sungguh-sungguh memperhatikan apa yang berguna dan bukan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna dan yang mengacaukan orang-orang yang mendengarkan kebenaran. Kita lihat di ayatnya yang ke 15 dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu untuk berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah beberapa kali melihat bahwa terjemahan yang lebih tepat adalah kalau kita lihat di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris, dalam King James Version dikatakan study, ya. Jadi belajarlah untuk memperhadapkan dirimu benar di hadapan Allah sebagai seorang pekerja, ya. Jadi kita harus belajar bagaimana terus kita supaya menjadi seorang yang layak untuk mengajar, sebagai seorang yang layak untuk memimpin di dalam jemaat, sebagai seorang yang layak untuk membantu, ya, orang-orang kudusnya Tuhan supaya tetap pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan, dengan dikatakan membagi firman kebenaran itu dengan tepat. Jadi tugas kita sebagai pelayan Tuhan adalah bagaimana kita menghidupi kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan tepat supaya tidak terjadi kekacauan, ya, perbedaan pendapat, ya, begitu ya Bapak Ibu ya, supaya tidak ada saling membantah, tidak ada satu dengan yang lain bertentangan, tapi kita selaras dengan firman Tuhan, sehingga perkataan kita pun, pengajaran kita pun, dan sikap kita pun selaras dengan kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Amin. Dengan demikian menjaga kesatuan hati, ya, di dalam jemaat. Ya, paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Ya, oleh karena ada pemahaman yang kelirulah, yang bertentangan, ya, sehingga di dalam jemaat itu keinginan-keinginannya pun tidak sejalan satu dengan yang lain. Tapi kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, maka pikiran kita pun, perasaan kita pun, jiwa kita pun, roh kita pun, dan tindakan kita pun akan menjadi sejalan, selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Karena Tuhan menghendaki damai sejahtera, bukan menghendaki kekacauan. Tapi kalau sudah terjadi, Bapak Ibu Saudara, perbedaan pemahaman yang menyimpang dari dasar-dasar kebenaran Injil kasih karunia Allah, sulit untuk menemukan damai sejahtera itu. Karena apa? Karena kemauan orang-orang yang berbeda-beda mengikuti keinginan daging akan bertentangan dengan keinginan roh. Ya, sedangkan keinginan roh adalah agar kita senantiasa hidup di dalam damai sejahteranya sesuai dengan ajaran yang benar, ajaran yang sehat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempunyai pemahaman yang tidak seturut dengan, ya, kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan firman-Nya, itulah yang menyebabkan perpecahan. Itulah yang menyebabkan adanya hilangnya damai sejahtera di dalam persekutuan. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah sangat tepat sekali. Amin. Sudah sangat luar biasa. Memang Tuhan sudah menyediakan instrumen, ya. Tuhan sudah menyediakan instrumen, alat-alat, ya, sebagai sumber bagi kita, yaitu kebenaran firman-Nya sebagai perlengkapan senjata Allah, ya, sebagai pedang roh yang akan menyucikan hati kita, pikiran kita, supaya selaras satu dengan yang lain sesuai dengan tujuan Allah dalam persekutuan kita, dalam tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan, gereja tubuh Kristus, di mana kita
semua sama-sama bertumbuh di dalamnya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi sangat luar biasa. Jadi di ayatnya yang ke-17 lagi dikatakan, ayat 16, ya, Paulus menasihatkan, tetapi apa? Tetapi hindarilah omongan yang kosong. Ya, hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus juga memilih menggunakan waktu kita dengan efektif, menggunakan waktu kita ya dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang membawa kita kepada kekudusan hidup kita yang terbimbing di dalam kebenaran, bukannya membuang-buang waktu kita kepada ya mendengarkan hal-hal, menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang dikatakan yang diperdengarkan oleh orang lain sebagai omong kosong, ya, yang tidak menunjang, tidak mendukung, tidak membangun, tidak meneguhkan iman kita. Kita harus membagi waktu kita kepada hal-hal yang berguna dalam membangun iman kita. Amin. Ya, karena waktu itu sangat berharga Bapak Ibu Saudara. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk ya membuang-buang waktu kita kepada hal-hal yang sia-sia. Amin. Tuhan mau supaya seluruh hidup kita, waktu kita seefektif mungkin. Semuanya adalah untuk hal-hal yang berguna membangun iman kita. Itu yang kita pikirkan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dikatakan tadi, ya, di ayatnya yang ke-17, kita lihat dulu ayatnya yang ayat 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Nah, itu dia. Bapak Ibu Saudara, ya, terkadang Paulus harus menyebutkan nama-nama mereka yang membuat kekacauan di dalam jemaat Tuhan. Kadang-kadang Paulus menyebutkan nama-nama mereka supaya apa? Ya, supaya jelas bahwa ya pengaruh buruk daripada orang-orang yang pikirannya tidak sehat lagi itu Bapak Ibu Saudara nyata, ya. Itu nyata dan kita perlu mengetahui orang-orang yang seperti itu supaya kita bisa ya menghindarkan menjaga jarak dengan mereka, ya Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak terlibat di dalam kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita terjerat dan malah membuat kita rugi besar oleh karena ya kita terpengaruh dengan perkataan omong kosong dari orang-orang yang dikatakan pikirannya tidak sehat lagi. Ya Bapak Ibu Saudara, karena memang seperti itu Bapak Ibu. Ya, pengaruh buruk itu dengan cepat sekali menular. Ya, manusia lebih cepat jatuh daripada bangkitnya, ya. Kalau jatuh itu ya dengan cepat Bapak Ibu Saudara, tapi untuk bangkit kembali itu susah sekali. Jadi berdoalah senantiasa supaya Bapak Ibu Saudara dan kita semua tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, sekali jatuh saja orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan seperti jemaat Galatia ini, sekali jatuh mereka Bapak Ibu Saudara untuk bangkit itu ya rasanya susah sekali. Karena apa? Ya itu Bapak Ibu Saudara, keinginan daging itu tidak rela ya kita tetap setia kepada Tuhan. Keinginan daging itu ingin membawa kita supaya menyerah kepada keadaan-keadaan, menyerah kepada hal-hal yang menggoda kita untuk menjauh dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kebenaran firman Allah yang terus membangkitkan semangat kita. Amin. Membangkitkan terus semangat kita dan menyegarkan pikiran kita supaya kita terus tersadar bahwa di dalam Tuhan kita mempunyai sumber kekuatan sekalipun kita menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita ini. Ya, Bapak Ibu Saudara,
ada Tuhan yang menopang hidup kita, ada firman yang terus mengingatkan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena kenapa firman Tuhan? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang tidak sadar bahwa manusia itu ya diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan, ya. Serupa segambar dengan Tuhan, yaitu bahwa kita ini adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Sebetulnya esensi atau dasar daripada kemanusiaan kita adalah secara rohani, bukan secara jasmani, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, karena secara jasmani itu akan merosot, ya, akan mengalami penyusutan, Bapak Ibu Saudara. Ya, semakin kita bertambah usia, ya, makin banyak kelemahan kita secara fisik yang kita alami. Betul ya, Bapak Ibu Saudara ya? Ya, makin rentan terhadap sakit penyakit. Begitu ya. Dan semakin bertambah usia, ya, makin banyak keluhan terjadi di dalam keadaan kita secara fisik. Sakit penyakit mudah menyerang kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau fisik kita semakin lemah, semakin bertambah usia. Tapi secara rohani tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, tidak demikian. Paulus mengatakan, walaupun kami secara fisik, tubuh kami dari hari ke hari semakin merosot, ya, mengalami penyusutan, ya, mengalami kemunduran di dalam kekuatan kita secara fisik, ya, secara jasmani. Tapi Paulus katakan secara rohani tidak demikian. Kami terus diperbaharui dari hari ke sehari. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, jadi itu yang sangat luar biasa. Karena Tuhan menciptakan kita manusia serupa dan segambar dengan Dia, yaitu di mana Tuhan itu adalah roh. Amin. Roh yang menghidupkan. Tuhan itu bukan berwujud secara fisik. Sekalipun Yesus Kristus, Anak Allah, pernah menjadi manusia, tetapi Dia tidak, Yesus Kristus tidak menetap dalam keadaannya sebagai manusia yang terbatas untuk selamanya. Ya, Dia mengalami kematian, tapi Dia mengalami kebangkitan sebagai Allah, sebagai Tuhan, dan menjadi roh yang menghidupkan. Ya, setiap orang yang percaya pasti diselamatkan, beroleh hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Kita diciptakan menjadi serupa dan segambar dengan Dia, dan kita adalah anggota tubuh Kristus, dan kita adalah manusia barunya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah sekali lagi, ya, Paulus begitu tegas, Bapak Ibu Saudara, di dalam penggembalaannya, ya, kepada jemaat Tuhan, dan dia juga mengajak agar menasihati agar Timotius melakukan hal yang sama. Supaya apa? Dia dikatakan tadi, Paulus mengatakan kepada Timotius supaya Timotius tetap mengajarkan dengan sungguh-sungguh bagaimana supaya setiap anggota jemaat Tuhan jangan pernah lalai untuk membagi waktunya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kenapa kebenaran firman Tuhan? Karena kita adalah manusia rohani, dan kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi makanan rohani, ya, bagi jiwa dan roh kita. Dan kita perlu sehat bukan hanya secara jasmani, tapi kita terutama perlu sehat secara rohani. Amin. Karena kerohanian kitalah yang menggerakkan apa yang dilakukan oleh tubuh jasmani kita. Jadi kita harus memperhatikan apa yang paling mendasar dalam kehidupan kita ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu di ayatnya yang ke-18, 2 Timotius pasal 2 ayat 18 tadi, Paulus kembali lagi menegaskan nasihatnya, ya, kepada Timotius. Dikatakan, ya, saya baca lengkapnya lagi ayat 17 dan 18. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung
dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi Bapak Ibu seperti itu ya. Ya, orang-orang yang menyimpang dari doktrin kebenaran kasih karunia Allah, Paulus katakan mereka itu seperti orang yang menularkan penyakit kanker gitu ya, sangat mematikan ya Bapak Ibu Saudara. Seperti peristiwa COVID-19 yang kemarin ya Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasa, sangat mematikan banyak orang secara fisik, mati dalam kesia-siaan, dan seperti itu dikatakan ya secara rohani pun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran firman Allah itu adalah orang-orang yang membawa penyakit menular. Karena itu Bapak Ibu Saudara, harus ada sistem imunitas kita ya. Kita harus mempunyai kekuatan, kita mempunyai imun yang bisa menangkal virus-virus ya yang bertebaran di dalam di lingkungan di mana kita berada, yaitu orang-orang yang tidak berpikiran sehat. Kita harus menjaga jarak dengan mereka. Kan itu yang dilakukan waktu masa COVID-19 kemarin ya, jaga jarak ya, yaitu di mana kita harus melindungi diri kita terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita tidak ikut tertular. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itulah ya hikmat Allah, itulah hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan yang bisa membimbing hati dan pikiran kita adalah apabila kita bertumbuh terus di dalam pengenalan kita akan firman kasih karunia Allah, supaya kita tidak terjerat ya, supaya kita tidak tergoda dan tidak terjerat dengan pengajaran-pengajaran palsu, guru-guru palsu seperti yang dialami oleh jemaat Galatia, dan mereka sangat rugi besar Bapak Ibu Saudara ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu ya kembali lagi, kenapa persoalan jemaat Galatia ini akhirnya mereka Bapak Ibu Saudara menjadi kacau di dalam persekutuan mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, karena di antara mereka ada yang membuka pintu, ya mereka membuka pintu kepada ya pengajaran yang keliru, pengajaran yang sesat ya. Dan tidak ada yang kebal Bapak Ibu Saudara. Kita sudah lihat kemarin bahwa bahkan Petrus pun sebagai seorang rasul, di mana Yesus mengatakan kepadanya diberikan kunci kerajaan surga, di mana kepada Petrus diberikan karunia untuk bisa membuka pengertian-pengertian tentang bagaimana orang Israel memahami rencana Tuhan di dalam Injil kerajaannya. Petrus pun tidak luput dari kejatuhan. Karena kita lihat kemarin ya di Galatia pasal 2, ketika dia datang ke Antioquia, Bapak Ibu Saudara, di jemaat kudusnya Tuhan di bangsa lain, ya Paulus menegur dia dengan keras. Karena apa? Karena Petrus itu membeda-bedakan orang, ya. Dia tidak menjaga kesatuan jemaat di Antioquia, malah dia dikatakan berlaku munafik oleh karena dia takut kepada Yakobus dan rombongan orang-orang bersunat yang datang dari Yerusalem ya ke Antioquia. Dan Petrus pun tidak luput dari ya sikap di mana dia jatuh, dan dikatakan Paulus mengatakan karena itu Paulus menegur dia dengan keras sebab ia salah. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena menjaga kekudusan hidup di dalam persekutuan yang benar itu adalah harus kuat di dalam pengajaran kasih karunia Tuhan, harus kuat di dalam doktrin kebenaran. Kalau tidak kuat di dalam doktrin kebenaran, maka jiwanya pun akan mudah tergoncang dan akan mudah terpengaruh dengan cara hidup yang lama. Karena hidup yang lama itu, Bapak Ibu Saudara, kedagingan kita itu akan terus menggoda supaya kita jangan terus lagi ya konsisten di dalam kebenaran. Tapi Bapak Ibu Saudara,
Roh Kudus akan terus berkuasa untuk menuntun hidup kita, memberikan kita pencerahan. Firman Tuhan akan terus mencerahkan pikiran kita supaya kita tetap konsisten, yaitu mengikuti bagaimana kita terus mendatangkan perkataan damai sejahtera di dalam persekutuan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita lihat tadi bahwa Paulus menyatakan di dalam Galatia pasal 1 tadi, ini adalah sesuatu yang sangat serius dan tidak main-main, Bapak Ibu Saudara. Paulus katakan tadi, aku heran, Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengecaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara, Paulus juga mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan komunitas pendukung yang merindukan bagaimana kita tetap konsisten hidup di dalam kekudusan Kristus, di dalam kebenaran yang telah Tuhan percayakan pada kita. Amin. Kita memerlukan orang-orang yang mendukung kita untuk bertumbuh di dalam kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara. Dan kita jangan hanya berkumpul dengan orang-orang yang hanya mempunyai kepentingan diri sendiri. Berkumpul dengan orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan sesaat. Kita perlu mempunyai komunitas yang memang mendukung kita untuk bertumbuh di dalam kebenaran Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara. Karena itulah kita lihat bahwa Paulus ini sangat menekankan kepada setiap orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, hidup di dalam persekutuan yang benar. Amin. Karena apa? Karena di dalam persekutuan yang benarlah kita mendapatkan dorongan-dorongan nasihat firman Tuhan yang membuat hati nurani kita tetap murni. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa di dunia ini begitu banyak komunitas yang tercipta, kelompok-kelompok, Bapak Ibu Saudara, yang mempunyai kepentingan, tujuan mereka sendiri dan yang belum tentu ada hubungannya dengan kehendak Tuhan. Dan kita harus memilih, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bergaul supaya kita jangan terseret oleh keinginan-keinginan orang yang tidak menginginkan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan itu sudah tersedia di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita harus kita jaga betul. Amin. Harus kita jaga supaya mereka jangan bergaul dengan orang-orang yang bisa merusak pikiran anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita harus kita bawa terus kepada kebenaran firman Tuhan agar dia terus mengenali jati dirinya. Dia bisa memahami siapa dia di dalam Kristus. Dengan demikian fokus kepada perjuangan masa depannya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Dan tentu kita orang tua lah yang harus lebih dulu mengetahui bagaimana kehendak Tuhan sehingga kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita apa yang berguna, apa yang berkenan di hadapan Tuhan untuk bisa meraih kesuksesan mereka di masa yang akan datang. Kita orang tua yang harus lebih dulu memberikan contoh buat mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di pagi hari yang indah ini kita tetap bersama-sama memuliakan Tuhan kita. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, hampir sudah menjelang 1 tahun kita senantiasa setia di dalam persekutuan kita, di dalam program Tuhan yang sudah kita jalankan dan kita dipelihara oleh Tuhan secara konsisten. Kita setiap pagi Bapak Ibu Saudara bersyukur bersama, berdoa bersama, dan kita selalu memulai hari yang baik dari Tuhan dengan bersyukur senantiasa kepadanya, sehingga hati dan pikiran kita siap untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pekerjaan kita yang Tuhan percayakan. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Ya, tetap semangat dan sekali lagi berikan waktu Bapak Ibu Saudara secara konsisten. Bagi waktu Bapak Ibu Saudara secara konsisten, secara berkelanjutan untuk kita bersama-sama terus mendengarkan kebenaran firman-Nya. Supaya apa? Supaya keyakinan kita terus diteguhkan, ya, supaya keyakinan kita terus diteguhkan bahwa di dalam rencana Tuhan yang sudah kita terima ini, di dalam kasih karunia-Nya, kita akan tetap bisa berdiri teguh dan tetap dikuatkan untuk senantiasa mengalami segala berkat Tuhan yang dikaruniakan pada kita. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau melindungi kami. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau memelihara hidup kami dari niat-niat jahat, dari orang-orang yang berpikiran tidak sehat. Kami percaya Roh Kudus akan terus memelihara kami sehingga kami bisa membedakan, memilih senantiasa apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan dengan demikian kami terhindar dari pengaruh buruk yang terkadang kami tidak tahu datangnya dari mana. Tapi kami percaya, kami mengerti dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus melindungi hidup kami supaya berfungsi senantiasa di dalam pelayanan yang berguna bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur atas Injil kasih karunia-Mu, karena Engkau telah menyelamatkan kami sekali untuk selama-lamanya. Dengan demikian kami melihat pemeliharaan Tuhan itu pun tidak berkesudahan dalam hidup kami, sebab Roh Kudus yang mengerjakannya bagi kami. Kami bersyukur ya Bapa, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah dengan rela hati, dengan penuh semangat mendengarkan kebenaran firman-Mu, meneguhkan iman kami bersama. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Ya, saya kembalikan kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi untuk memimpin kita di acara selanjutnya. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Ya, salam kudus buat kita semua. Ya, shalom.